wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. يجب على كافة أي جميع المكلفين جمع مكلف وهو البالغ العاقل الذي بلغه أصل دعوة الإسلام. Wajib atas semua orang-orang mukallaf. Apa yang diwajibkan atas orang-orang mukallaf? Al-mukallafina jam'u mukallaf. Mukallafin ini jamak dari kata mukallaf. Ini mukallaf apaan? Mukallaf apaan? Nggak tahu. Nggak tahu. Mukallaf adalah al-baligh, yaitu orang yang udah balik. Balik tahun umur berapa? 7 tahun. Hah? 7. Ada 7 tahun. 7 tahun. Mana 12 ada? ya, 12 ya. 12, 13. Gus, umur berapa Gus? 9. Orang balik umur berapa Gus? Tergantung keluar itu jangan lama kagak. Ada 14 nih. 9 umumnya, umumnya umur 9 tahun. Al-aqilu, yaitu orang yang berakal. Alladzi balaghahu aslu da'watil Islam, ay man balaghahu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dukhul fi dinil Islam. Mukallaf itu orang yang udah balik, yang berakal, yang telah sampai kepada dia pokok agama Islam. Apa pokok agama Islam? Yaitu telah sampai kepada dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Telah sampai kepada dia bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah wajibkan kepada orang-orang mukallaf? Yaitu ad-dukhul fi dinil Islam fauron in kana kafirun. Jadi ketika kita nemuin seseorang yang mana dia mukallaf, tadi balik, berakal, dan telah sampai kepada dia dakwah agama Islam, maka wajib bagi dia masuk ke dalam agama Islam apabila dia orang kafir. Wa thubutu ayil mulazamatu fihi 'ala dawam. Dan dia yakni menetap dalam agama Islam tersebut. Yakni terus menerus dalam agama Islam tersebut. Tidak boleh dia Islam tar kafir, tar Islam lagi tak kafir lagi, itu nggak boleh. Bihaitsu yakhlu qalbuhu an ayyi azmin ala tarkil Islam fil mustaqbal. Sekiranya di hatinya dia tuh nggak ada pikiran untuk meninggalkan agama Islam di waktu yang datang. Au taraddada fi dzalik, atau kayak tadi, entar Islam, entar kafir, entar Islam, entar kafir. Nah, itu nggak boleh. Fa inna man azama 'alal kufri fil mustaqbal au taraddada fi dzalik kafara fil hal. Orang yang hanya berkeinginan di hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam atau masuk ke dalam agama lain, maka dia telah kafir seketika itu. Contoh, ada orang muslim misalkan, aneh, niatnya dia dalam hatinya minggu depan pengen masuk agama Kristen, contoh nih. Nah, maka ketika dia niat, langsung di situ dia telah kafir. Beda dengan perbuatan buruk yang lainnya. Ada orang Islam niat minggu depan pengen kafir misalkan, pengen keluar dari agama Islam, maka seketika itu dia telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Wa yajibu alaihi aidan iltizamu ma lazima alaihi ay alal mukallaf minal ahkam allati alzamuhu biha syar'u. Wajib juga kepada orang mukallaf itu untuk mengetahui daripada hukum-hukum agama Islam, hukumnya sholat, hukumnya puasa dan lain sebagainya. Wajib diketahui oleh orang yang mukallaf yang beragama Islam. Allati alzamuhu biha syar'u, yang mana hukum-hukum tersebut telah diwajibkan oleh syariat agama. Wa dzalika bi an yu'addiya jami'al wajibat wa yajtaniba jami'al muharramat. Gimana caranya kita mengetahui hukum-hukum tersebut? Yakni dengan cara menjalankan apa-apa yang semua yang diwajibkan dalam syariat dan semua yang dilarang dalam syariat.
Ini dan menjauhi semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Fayu'lamu min dzalika anna as-sabiyya alladhi mata dunal bulugh laisa alaihi mas'uliyah fil akhirah. Diketahui dari hal tersebut bahwasanya ketika ada anak kecil dan dia belum baligh, anak kecil dia belum baligh, dia meninggal belum baligh, maksudnya pokoknya masih umur 5 tahun, ini anak kecil meninggal, 5 tahun ya. laisa alaihi mas'uliyah fil akhir, maka anak ini nggak bakal ditanya di akhirat tentang marrobuka, ini nggak ditanya. Karena apa? Iya, karena meninggalnya di bawah umur baligh tersebut. Wa kadzalika man junna qabla al-bulugh wa tasala jununuhu ila ma ba'da al-bulugh hatta mata wa huwa majnun falaysa mukallafa. Begitu juga orang dari masih kecil sebelum balik dia udah gila, sampai tua dia gila terus sampai dia meninggal. Maka anak tersebut bukan dikategorikan orang yang mukallaf dan tidak dipertanggungjawabkan di akhirat. Ada misalkan tetangga kita sebelum balik, misalkan umur 5 tahun ya orang udah gila sampai tua gila sampai meninggal, maka orang yang seperti ini tidak dikategorikan mukallaf dan tidak dipertanggungjawabkan di akhirat. Wa kadzalika alladhi 'asha balighan aqilan wa lam tablughu da'watul islam aslu da'wa wa syahadatan. Begitu juga ada orang dia udah balik nih, dia hidup umur udah balik, udah umur belasan, udah 20-an, akan tetapi tidak sampai kepada dia dakwah agama Islam. Seperti orang misalkan yang tinggal di hutan, yang nggak pernah dia dengar azan, nggak pernah dia dengar orang ceramah tentang agama Islam, pokoknya dia kehidupannya sendiri, pokoknya nggak tahu tentang agama dia. Nah, maka orang kayak gini tidak dipertanggungjawabkan di akhirat. Faman sami'a syahadataini fil adzan wa huwa yafhamul arabiyya wa kana balighan aqilan fa huwa mukallaf wa in mata wa lam yuslim istahaqqal adzab al abadiyya fin nar. Apabila orang yang tinggal di hutan tadi misalkan dia tiba-tiba keluar dari hutannya, dia dengar azan dan dia karena dia orang yang berakal, dia tanya, ini suara apa? Suara azan kan? Nah, suara azan ini apa? Suara azan ini menandakan ibadah bagi orang Islam. Maka ketika dia tahu hal tersebut, ini orang wajib masuk agama Islam. Kalau dia tetap nggak masuk dalam agama Islam, istahaqqal abadiyah, istahaqqal adzab al abadiyah finnar, maka orang tersebut selama-lamanya dia di neraka. Seperti siapa? Orang kafir, orang-orang Kristen semua. Ketika mereka meninggal dalam keadaan kafirnya, maka mereka kekal di api neraka. Karena apa? Inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Begitu juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih perbedaan akidah Ahlussunnah dan akidah Wahabi sama akidah-akidah lain? Perbedaan apa? Perbedaannya pada pokok akidah, pada pokok keyakinan tauhid. Kalau Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tapi tidak bertempat. Allah Subhanahu wa taala ada tidak bertempat. Tapi kalau keyakinan akidah Wahabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Kan kita kalau masih kecil kan kayak gitu, minta sama yang di atas segala macam. Nah, ini akidah yang salah adalah akidah yang mengatakan Allah ada di atas. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man qala aw ya'taqada anna Allah jalisun 'alal 'arsy fa huwa kafir. Orang yang berkata dan dia meyakini bahwasanya Allah ada di atas langit, maka dia telah keluar dari agama Islam. Nah, ini yang mengatakan ini adalah Imam Syafi'i. Masih banyak pembahasan-pembahasan lain tentang akidah tersebut. Allahu a'lam. Ada yang nanya nggak? Mau nanya itu penting banget tuh. Nanya apaan? Saya doa dulu kali ya.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان